Halo teman-temanku yang hebat, how are you today? Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Keren ya, perjuangan para pemuda pada saat itu. Mulai dari adanya perjuangan fisik di masa penjajahan, kemudian muncullah kesadaran para pemuda untuk bersatu bangkit bersama, menyusun naskah Sumpah Pemuda sebagai ikrar untuk bersatu. Nah, pada subbab B ini, kalian akan mempelajari tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Teman-temanku yang hebat, sudah siapkah untuk melanjutkan pembelajaran kali ini? Tetap fokus ya teman-temanku. Selamat mendengarkan. Bagi kalian yang sudah disiplin membaca buku setiap hari, apa yang membuat kalian mau mengalokasikan waktu untuk membaca buku setiap hari? Apa sih dorongan yang mendorong kalian mengalahkan aktivitas lainnya dan memilih membaca buku? Pastilah itu karena nilai-nilai luhur yang sudah tertanam dalam diri kalian. Dalam pandangan kalian, membaca buku itu perintah agama dan kebutuhan kalian sebagai pelajar. Nah, pandangan ini meresap dan menjadi nilai dalam diri kalian. Karena sudah menjadi nilai, maka mampu memberikan semangat dari dalam diri untuk melakukan perbuatan atau aktivitas sesuai nilai tersebut. Karena itulah, kalian jadi siap disiplin dan terbiasa membaca buku setiap hari. Nah, coba kalian pikirkan dan bayangkan. Rasanya tidak mungkin terwujud persatuan sampai lahir Sumpah Pemuda jika tidak dilandasi nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap pemuda ketika itu. Tanpa adanya nilai-nilai luhur yang melandasi, maka kemungkinan yang akan terjadi ketika Kongres Pemuda II adalah sikap egoisme dan mementingkan organisasi masing-masing. Nilai persatuan. Para pemuda menggagas perlunya persatuan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meski berbeda agama, suku, bahasa, dan latar belakang organisasi, mereka bersepakat untuk mempersatukan diri sebagai pemuda Indonesia. Nilai persatuan inilah yang mengikat dan membingkai pandangan para pemuda ketika itu. Kalian bisa mewujudkannya di lingkungan sekolah. Sekolah kalian pasti memiliki visi yang ingin dicapai, kan? Nah, visi ini mesti menjadi arah perjuangan semua elemen sekolah, termasuk siswa. Dalam hal ini, organisasi-organisasi siswa di sekolah mesti bersatu memajukan sekolah. Jangan ada persaingan tidak sehat antar organisasi siswa di sekolah. Jangan pula ada sikap menganggap satu organisasi lebih penting dan berperan daripada organisasi lainnya. Misalnya, OSIS lebih penting dan keren daripada Pramuka atau Palang Merah Remaja atau PMR. Sikap seperti ini bisa menimbulkan perpecahan di kalangan siswa. Akhirnya, siswa terpecah menjadi golongan-golongan yang saling unjuk gigi untuk menjatuhkan organisasi lainnya. Sekarang simak yuk seperti apa sih gambaran dari nilai persatuan di sekolah? Di suatu sekolah terdapat pengurus OSIS dan MPK sedang melaksanakan musyawarah atau rapat untuk membahas program-program kerja selama setahun kepengurusan. Tujuan OSIS mengumpulkan semuanya agar program kerja yang mereka usulkan dapat berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama antar siswa. 2. Rela berkorban. Tidaklah mungkin ada diskusi-diskusi di kalangan para pemuda ketika itu tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya nilai rela berkorban yang tertanam dalam diri mereka. Mereka mengalami kegelisahan menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia. Karena itu, lahirlah berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki cita-cita membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pemikiran dan perjuangan nyata tersebut lahir karena adanya sikap rela berkorban. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran,
waktu, dan materi yang dimiliki untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak hitung-hitungan. Nah, belajar dari para pemuda yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, kalian bisa mengimplementasikan nilai rela berkorban mulai dari hal sederhana di lingkungan sekolah. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan kelas dengan tanggung jawab meski kalian harus pulang lebih akhir. Contoh lain, misalnya di dalam sebuah bus, terdapat banyak penumpang. Kemudian, penumpang perempuan, yakni ibu-ibu yang sedang hamil menaiki bus tersebut. Tetapi tempat duduk telah penuh ditempati oleh penumpang lain. Jika kita memiliki jiwa rela berkorban, maka kita akan memberikan tempat duduk yang sudah kita tempati untuk ibu-ibu yang sedang hamil tersebut. Karena ini merupakan suatu bentuk implementasi dari nilai rela berkorban. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa adalah nilai yang mendorong para pemuda bergerak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak rela harkat dan martabat bangsa Indonesia dicabik-cabik penjajah. Mereka marah mendapati kekayaan alam negeri ini dikeruk demi memuaskan keserakahan penjajah. Nilai cinta terhadap tanah air dan bangsa membuat para pemuda ketika itu tidak hanya memikirkan daerahnya masing-masing, namun menyatukan pandangan mereka dalam bingkai Indonesia. Bukan hanya Jawa yang harus merdeka, namun semua wilayah di Indonesia mesti merdeka dari penjajahan. Nilai cinta tanah air dan bangsa membuat para pemuda tidak bisa tidur nyenyak sebelum menyaksikan Indonesia merdeka. Dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai cinta tanah air dan bangsa dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalian bisa mengonsumsi buah-buahan lokal asli Indonesia. Misalnya, jeruk Medan, apel Malang, mangga Indramayu, melon Ngawi, dan lainnya. Dari sisi cita rasa, buah-buahan lokal sebetulnya tidak kalah dari buah-buahan impor. Selain itu, ketika ada pihak-pihak luar yang mengancam kedaulatan batas wilayah Indonesia, seperti yang pernah diberitakan beberapa waktu lalu, kalian bisa berpartisipasi aktif menyuarakan kedaulatan Indonesia. Cara paling sederhana menulis status tentang pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di media sosial yang kalian miliki. Ini juga merupakan bukti cinta tanah air dan bangsa. 4. Semangat persaudaraan. Para pemuda pencetus Sumpah Pemuda tidaklah memiliki hubungan persaudaraan secara nasab atau kekeluargaan. Namun, mereka terikat dalam semangat persaudaraan. Sehingga, tidak ada kecemburuan ketika yang menjadi ketua Kongres adalah Sugondo yang berasal dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Karena sejatinya, Sugondo tidak mewakili PPPI, melainkan mewakili semua pemuda ketika itu. Semangat persaudaraan pula yang menjadikan Kongres Pemuda II berjalan lancar. Dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkan nilai semangat persaudaraan dengan teman-teman di sekolah kalian. Misalnya, bila ada teman yang kesulitan membayar uang kegiatan sekolah, kalian bersama teman sekelas bisa iuran untuk membantunya. Bantuan kalian pasti sangat berarti bagi teman kalian. Ini menunjukkan nilai semangat persaudaraan. Teman-teman, kita simak yuk penjelasan dari gambaran semangat persaudaraan. Terdapat 2 orang anak yang akan berangkat sekolah. Anak yang satu normal, namun yang satunya lagi merupakan disabilitas tunadaksa. Anak yang normal membantu membawakan tas temannya yang merupakan tunadaksa. Ini menunjukkan bahwa sikap empati dan membantu teman merupakan bentuk perwujudan nilai semangat persaudaraan. Prinsip nilai semangat persaudaraan adalah munculnya rasa empati terhadap kesulitan yang dialami teman kalian. Kemudian, melakukan aksi untuk meringankan beban kesulitannya. Selain itu, nilai semangat persaudaraan juga bisa diwujudkan
dengan semangat sukses bersama. Bukan paling yang mesti dikedepankan, melainkan saling. Bukan siapa paling hebat, paling pintar, paling berjasa, melainkan semua saling membantu, saling mengisi, saling menopang, dan mendorong maju. Sukses dan maju bersama itu jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan kalian sukses dan maju sendirian. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa mesti didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengapa? Karena kepentingan bangsa menyangkut kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II jelas menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Mereka tidak memikirkan kepentingan organisasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semuanya bersepakat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semuanya sepakat menyisihkan perbedaan latar belakang demi mengutamakan kepentingan bangsa, yaitu tercapainya kemerdekaan Indonesia. Komitmen mengutamakan kepentingan bangsa terlihat dari kegigihan para pemuda untuk mewujudkan Kongres Pemuda II. Meski Kongres Pemuda I 2 tahun sebelumnya belum membuahkan hasil, para pemuda ketika itu tidak menyerah karena mereka menyadari bahwa pada dasarnya setiap pemuda pasti memikirkan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan organisasinya. Mereka berusaha menyatukan para pemuda dalam satu kepentingan bangsa, bersatu padu berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mereka menyadari perjuangan pemuda akan sampai pada titik temu jika tujuannya adalah kepentingan bangsa. Nah, dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkan nilai kepentingan bangsa dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Contoh, pendidikan adalah program penting dalam pembangunan nasional. Program ini diturunkan sampai satuan pendidikan terkecil, yaitu sekolah. Nah, ketika kalian berpartisipasi mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran kalian untuk memajukan program-program sekolah, sesungguhnya kalian sudah berkontribusi mewujudkan kepentingan bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Contoh nyatanya, sekolah kalian memiliki program sekolah Adiwiyata dengan brand sekolah ramah hijau. Kalian bisa berpartisipasi dengan menanam satu pohon di halaman sekolah, meski kalian harus menyisihkan uang jajan untuk membeli bibit tanaman tersebut. Sekarang kita simak yuk penjelasan mengenai program Adiwiyata di sekolah itu seperti apa sih? Jadi teman-teman, program Adiwiyata itu seperti ini gambarannya. Di suatu sekolah, terdapat beberapa siswa bersama dengan gurunya yang sedang melakukan program Adiwiyata, yaitu mereka menanam bibit tanaman di halaman sekolah. Nah, ini merupakan bentuk perwujudan dari nilai mengutamakan kepentingan bangsa dengan memajukan pendidikan. Jika lingkungan sekolah kita asri, otomatis proses belajar mengajar pun akan terasa sejuk dan nyaman. Begitu teman-teman, cukup dipahami ya? Hai teman-temanku yang hebat, gimana nih? Kalian sudah dapat berapa poin dari nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda? Baru 5 ya? Apa saja 5 itu? Yap, betul teman-teman, yaitu nilai persatuan, rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, semangat persaudaraan, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Pada Subbab B bagian ketiga ini, kita akan mengupas tuntas sisa dari poin nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda ini. Langsung saja yuk teman-teman, simak baik-baik ya. Poin 6, menerima dan menghargai perbedaan. Sebagaimana umumnya dalam sebuah kongres, pada Kongres Pemuda II pun terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dari setiap organisasi kepemudaan. Namun, perbedaan itu tidak menjadikan mereka berpecah. Mengapa? Karena nilai menerima dan menghargai perbedaan tertanam pada diri para pemuda ketika itu. Perbedaan itu biasa, namun semua bersepakat untuk saling menghargai. Dari sinilah terbangun persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda. Perbedaan tidak mungkin dihilangkan karena itu suatu keniscayaan. Maka, poin pentingnya adalah bagaimana kita mampu mengelola perbedaan itu dengan saling menghargai. Kemudian,
Mengoptimalkan perbedaan itu menjadi modal untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Bukankah irama yang indah terwujud karena adanya perbedaan nada? Bukankah pelangi menjadi indah karena adanya perpaduan berbagai warna? Demikianlah cara kita memandang dan mengelola perbedaan. Nah, teman-teman, kalian juga harus mampu menerapkan nilai menerima dan menghargai perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Warna kulit kalian dengan teman-teman mungkin berbeda. Bahasa daerah, tingkat ekonomi, suku dan agama juga mungkin berbeda-beda. Kalian harus saling menghormati dan menghargai ya. Teman-teman, tingkat dan jenis kecerdasan kalian juga mungkin berbeda-beda. Namun kalian harus menyadari kecerdasan itu bermacam-macam. Boleh jadi teman kalian kurang cerdas dalam bidang eksakta, tetapi dia pasti memiliki kecerdasan bidang lainnya, misalnya linguistik. Teman-teman, sekarang marilah kita simak penjelasan mengenai gambaran menerima dan menghargai perbedaan. Di salah satu ruangan pada suatu sekolah, terdapat beberapa siswa. Mereka sedang melakukan rapat kerja untuk 1 tahun ke depan. Yang memimpin rapat tersebut adalah OSIS dan yang menjadi peserta rapat adalah perwakilan dari tiap kelas untuk menyampaikan aspirasinya. Di dalam rapat tersebut, pasti ada perbedaan pandangan dan pendapat. Perbedaan pandangan dan pendapat dalam organisasi merupakan hal yang biasa. Sikap terbaik adalah saling menghargai keragaman menuju persatuan. 7. Semangat gotong royong dan kerjasama. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II menyadari bahwa Kongres tidak akan berhasil mencapai tujuan jika tidak ada semangat gotong royong dan kerjasama. Bukanlah hal mudah untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda II yang dihadiri sekitar 750 pemuda. Butuh persiapan dan pengelolaan detail yang baik. Karena itu, para pemuda saling mengisi dan membantu. Mereka bergotong royong dan bekerja sama dalam harmoni. Ibarat sebuah pohon, ada yang mengambil peran sebagai akar, batang, ranting, atau daun yang akhirnya bisa berbuah lebat. Tidak ada perasaan saling berjasa di antara mereka. Semuanya berjasa. Karena jika ada bagian kecil organisasi yang tidak bekerja, maka pastilah secara keseluruhan organisasi akan terganggu. Dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai semangat gotong royong dan kerjasama di lingkungan sekolah. Sebuah tugas atau pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Misalnya, dalam sebuah kegiatan sekolah telah ditunjuk dan dibentuk panitia. Maka, bagilah peran masing-masing setiap divisi dan tentukan ruang lingkup tanggung jawabnya. Berdasarkan ruang lingkup dan tanggung jawab itulah, setiap divisi atau bagian menjalankan tugasnya masing-masing dalam bingkai sinergi, bukan bekerja masing-masing tanpa ada kerjasama. Pembagian divisi atau bagian agar jelas siapa mengerjakan apa. Namun, dalam rangka siapa mengerjakan apa tersebut, dilakukan dalam bingkai dan semangat gotong royong serta kerjasama. Teman-teman, kita simak yuk gambaran dari semangat gotong royong dan kerjasama. Pada suatu sekolah, terdapat acara gotong royong membereskan terpal yang sudah digunakan di lapangan. Mereka saling bekerja sama melipat terpal tersebut. Nilai gotong royong dan kerjasama bisa diwujudkan dengan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda itu ada 7 poin. Di antaranya, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, semangat persaudaraan, mengutamakan kepentingan bangsa, menerima dan menghargai perbedaan, serta semangat gotong royong dan kerjasama. Bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda? Sudah siap untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian? Pasti siap dong ya? Kalian kan cinta tanah air Indonesia.
Nah, seperti biasa, setiap selesai subbab selalu ada kegiatan untuk kalian, yaitu siswa aktif. Namun, kegiatan kali ini tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hanya satu kegiatan, tapi ada 2 kegiatan. Gak apa-apa ya, kan biar lebih mantap pemahaman materinya. Kakak bacakan ya perintahnya seperti apa. Selamat mendengarkan. 1. Sebuah desa mengalami kekeringan. Sumur-sumur mereka kering. Hanya ada 1 sumber mata air yang masih mengalir. Namun, letaknya cukup jauh di kaki pegunungan. Terbentang jarak sekitar 4 km dari pemukiman warga. Bila kalian menjadi kepala desa tersebut, bagaimana cara kalian mengalirkan air dari mata air tersebut ke pemukiman warga? 2. Sebuah komplek perumahan di kota mengalami masalah saluran drainase yang tidak berfungsi baik. Sehingga setiap kali hujan deras, komplek tersebut kebanjiran. Bila kalian menjadi ketua RW komplek tersebut, bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Teman-temanku yang hebat, pembahasan subbab B pada bab 4 ini sudah kita kupas tuntas bersama-sama. Tetapi masih ada 1 subbab lagi loh pada bab keempat ini. Nah, pada subbab terakhir bab keempat ini, kita akan membahas apa ya? Penasaran kan? Sampai jumpa di subbab C teman-teman.